Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun judul materi kami yaitu rasio nilai pasar. Perkenalkan, nama saya Rizky Afifah. Adapun rekan saya yaitu Anissa Permatasari, Putri dan Erwin. Baik, langsung saja saya persilahkan pada materi pertama untuk membacakan pengertian rasio nilai pasar dan manfaat rasio nilai pasar. Kepada saudara Erwin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, saya akan menjelaskan pengertian rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. Menurut Fahmi 2017-82, rasio nilai pasar adalah rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadinya pasar. Rasio ini mampu member pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilakukan dan dampak pada masa yang akan datang. Menurut Fahmi 2017-83, rasio modal saham atau rasio pasar terdiri dari adapun manfaat rasio nilai pasar yang pertama itu sebagai tolak ukur korporasi dalam memberikan imbalan investasi kepada investor melalui pembagian dividen perusahaan. Adapun yang kedua, bagi investor rasio ini merupakan rasio penilaian dan evaluasi dalam berinvestasi. Adapun yang ketiga, salah satu penilaian yang digunakan untuk melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari saudara Erwin. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu terkait dengan rasio modal saham atau rasio pasar terdiri dari yang pertama yaitu earning per share. Earning per share merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Informasi mengenai pendapatan per lembar saham dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk menentukan dividen yang akan dibagikan. Informasi ini juga dapat berguna bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Earning per share diperoleh dari laba bersih setelah dibagi dengan jumlah saham. Adapun rumus EPS yaitu earning per share laba bersih setelah pajak jumlah saham beredar. Adapun contoh kasusnya yaitu emiten perusahaan ABCD diketahui mendapatkan laba bersih sebesar 4.500 juta, sementara itu saham yang beredar berjumlah 30 juta lembar saham. Tentukan nilai EPS perusahaan ABCD tersebut. Jawabannya 4.500 juta dibagi 30 juta lembar saham sama dengan 150 per saham. Jadi EPS yang dimiliki perusahaan ABCD adalah sebesar 150 per saham. Apa artinya? Artinya perusahaan ABCD memiliki angka laba per saham sebesar 150.000 per saham yang siap dibagikan kepada investor. Di lapangan, emiten perusahaan ABCD ini membagikan EPS 150, hanya beberapa persennya saja untuk dividennya. Sebagai contoh, 15% EPS dibagikan dalam bentuk dividen, sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan, sehingga para investor akan mendapatkan dividen sebesar 10 per lembar saham atau 1.000 per lot saham. Baik, selanjutnya saya persilakan saudara Anissa Permatasari untuk membacakan materi kedua dan ketiga. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja. Materi kedua yaitu price earning ratio. Price earning ratio atau rasio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar saham. Informasi price earning ratio mengidentifikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning per perusahaan. Dengan kata lain, price earning ratio menunjukkan besarnya harga tiap 1 rupiah earning per perusahaan. Contoh kasus, perusahaan XYZ diketahui mempunyai angka EPS sebesar 200 dan saham yang diperdagangkan memiliki harga 5.000 per lembar. Berdasarkan harga tersebut, berapa nilai rasio price earning perusahaan XYZ?
per laba per saham atau EPS per 5.000 dibagi 200 per 25. Nilai PER perusahaan Extension adalah 25x. Jadi apabila membeli saham tersebut dan nilai EPS tetap dan dalam periode itu kamu akan mencapai titik balik modal dalam waktu 25 kali pembagian dividen. Yang ketiga, market to book ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur nilai pasar saham suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai buku atau ekuitas perusahaan tersebut. Cara perhitungannya adalah dengan membagi nilai saham saat ini dengan nilai buku per saham. Adapun contoh kasusnya yaitu perusahaan X memiliki harga saham saat ini sebesar 5 juta dan memiliki nilai buku per saham sebesar 4 juta, maka market to book ratio sama dengan 5 juta dibagi 4 juta. Itu berarti bahwa pasar saham menilai perusahaan X lebih tinggi dari nilai buku per sahamnya. Baik, itulah pemaparan materi dari saya memberikan kepada pendengar. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Putri untuk membacakan materi keempat. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu Tobin Q. Tobin Q dikenal juga sebagai Q ratio, adalah rasio dari nilai pasar dari aktiva berwujud sebuah perusahaan terhadap biaya penggantinya, atau apakah nilai pasar sebuah perusahaan sama dengan biaya yang dibutuhkan untuk menggantikan perusahaan tersebut. Adapun contoh kasus, mengetahui nilai perusahaan pada PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Smartfren Telkom periode 2016 sampai 2018 dengan memperhitungkan pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio nilai perusahaan Tobin Q. Hasil penelitian menunjukkan pada PT Indosat periode 2016 sampai 2017 nilai Q lebih besar dari 1, artinya pengelolaan aset perusahaan berhasil dan saham overload, sedangkan periode 2018 nilai Q lebih kecil dari 1, artinya pengelolaan aset gagal dan saham undervalued. Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk periode 2016 sampai 2018 nilai Q lebih besar dari 1, artinya pengelolaan aset berhasil dan saham overlap. Pada PT Smartfren Telkom periode 2016 sampai 2018 nilai Q lebih kecil dari 1, artinya pengelolaan aset gagal dan saham undervalued. Di antara perusahaan tersebut yang memiliki nilai Q paling baik adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Nilai Q dalam kondisi overvalued artinya perusahaan memiliki nilai perusahaan yang baik. Itulah materi dari saya kembalikan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu pada dasarnya analisis nilai rasio pasar adalah rasio yang di dalamnya memperhitungkan harga saham dengan laba atau omset. Nilai buku per saham sampai arus kas perusahaan. Analisis rasio pasar juga sering digunakan untuk mengukur kondisi pasar saham untuk periode waktu tertentu. Baik, sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.